Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, jujur deh, pernah gak sih kita merasa capek atau lelah? Atau jangan-jangan kamu nih sebagai sahabat saya yang tiba-tiba baru mendengarkan suara saya udah senyum-senyum sendiri gitu ya. Ada semacam vitamin kehidupan yang kalau dengerin suara saya di Pagar Kehidupan enak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal enak, coba pertanyaan saya, kamu pernah gak sih jadi orang menghadapi situasi yang bikin kamu lelah atau capek? Bukan karena pekerjaan yang bikin kamu capek secara fisik, tapi maaf nih, lebih parah dari itu. Menghadapi orang-orang yang entah kenapa kok kelakuannya bikin kita jadi gak bisa menjadikan hidup ini penuh dengan kebahagiaan gitu. Nah sekarang, kalau emang ini adalah kamu banget, ini ada obat yang paling mujarab saya kasih di depan. Apa itu mas? Coba kamu tulis doa positif di komentar. Doanya begini, saya memang sedang ada masalah saat ini, tapi saya bersyukur sekali karena bisa menemukan pagar kehidupan. Terima kasih. Tuliskan gitu deh. Nanti saya berikan hati. Kenapa? Karena kalimat itu, percaya atau tidak, ketika kita menuliskannya, ada rasa yang berbeda di hati, dan itu adalah praktek pertama kita di video ini ya. Jadi praktekin dulu, rasakan dulu kehebatannya, baru mempraktekkan bagian depan aja kamu udah ngerasa ada yang berbeda. Yuk kita dalami materi ini bakal seru nih. Yuk kita coba ya. Nah sekarang sambil kamu menuliskan doa tadi atau kamu sudah menuliskannya, saya ingin memberikan dulu beberapa hal yang ada kaitannya dengan permainan kita di hari ini yang bisa kamu lakukan tidak harus sambil melihat layar handphone kamu. Ya, jadi kalau kamu penonton baru Pagar Kehidupan, halo selamat datang. Cara mendengarkan Pagar Kehidupan itu unik. Bukan dengan cara kamu pelototin layar, tapi justru sebaliknya. Kamu taruh deh handphone kamu, loudspeaker aja. Biarkan suara saya bercuap-cuap sendiri, tapi ketika saya suruh kamu praktekin aja sambil kamu tetap melakukan aktivitas apapun yang sedang kamu kerjakan. Keren ya? Ada efeknya? Oh ada. Ya kita mulai nih. Gini. Jadi, kita akan banyak bermain kata-kata di hari ini teman-teman. Betul, saya akan menyuruh kamu untuk banyak berucap. Tapi bukan melalui komentar lagi, tidak. Melainkan ucapan yang kamu ucapkan sendiri, bukan dari hati ya, tapi dengan ucapan yang terdengar telingamu sendiri. Kita akan membuktikan bahwa kekuatan dari kata-kata yang kamu ucapkan itu benar-benar bisa membuat diri kamu yang lagi capek sama kelakuan orang-orang di sekitar kita tuh, di sekitar kamu, bisa jadi hilang. Atau paling tidak bisa membuat kamu lebih segar dan bugar. Nggak percaya? Yuk kita praktekin dulu langsung saat ini juga. Sekarang gini, teman-teman, saya ingin sambil kamu tetap melakukan apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini, saya ingin coba kamu ingat-ingat. Ingat-ingat orang atau orang-orang, siapa sih di antara mereka yang mohon maaf paling membuat kamu jadi capek? Saya ulangi pertanyaan saya, coba kamu pikirin, orang atau orang-orang, siapa sih di antara mereka yang maaf banget nih kelakuannya, perilakunya bikin kamu capek? Kamu gak usah kasih tahu saya di komentar siapa, cukup kamu dan Tuhan aja yang tahu. Bayangkan wajahnya di pikiranmu sekarang. Silakan. Sudah? Sudah kamu bayangkan sejelas-jelasnya wajahnya? Bagus. Nah sekarang kita langsung prakteknya gini loh. Kan kamu udah ngebayangin wajah orang ini sejelas-jelasnya di pikiran kamu. Jujur, biasanya ketika kita membayangkan ada perasaan-perasaan gak enak tuh mulai muncul di dalam dada kita, betul gak? Nah itu bagus. Sambil kamu membayangkan wajah orang tadi atau orang-orang tadi yang membuat kamu gak enak hati, sekarang kamu ikuti perkataan saya. Oke, siap ya? Ikuti perkataan saya begini. Kamu ucapkan, saya sakit hati dengan kelakuan dia. Saya sakit hati dengan perilaku orang-orang ini. Namun, saya doakan supaya mereka bahagia, mereka berkelimpahan, mereka sangat-sangat bahagia. Karena ketika mereka bahagia, saya pun lebih bahagia. Selesai. Coba sekarang ayo.
Kalau kamu praktekin nih, pasti kamu akan sama seperti saya. Tiba-tiba bibir kita langsung tersenyum sendiri. Betul nggak? Coba. Ya toh? Padahal ini orang yang kita doakan barusan bersama nih, ini bukan orang baik loh. Maksud saya bukan orang yang kelakuannya terbukti bagus sama kita. Tapi kok aneh ya mas, ketika saya praktekin ini doang, baru di bagian depan nih by the way, kok rasanya tuh enak. Dibandingkan kalau kita tuh mungkin ngerungseng, bahkan pernah kamu mendoakan dia yang jelek-jelek mungkin. Nah kok bisa ya mas? Nah ini keajaiban dari kekuatan kata-kata. Ini baru bagian depan loh. Lihat deh wajah kamu, lihat bibir kamu. Kok tersenyum sendiri ya? Itulah hebatnya kekuatan kata-kata. Seru ya? Oke, sekarang sambil kamu tetap melakukan apapun, kita langsung main lagi ke ronde yang kedua. Ini juga sangat lucu dan powerful. Siap? Oke, kita main lagi nih. Sekarang gini teman-teman. Tadi kita kan baru mempraktekkan bagaimana cara mendoakan orang yang menyakiti kita, ternyata bikin kita sendiri jadi enak. Oke? Nah sekarang saya ingin kamu memikirkan bukan orang yang bikin kamu capek sekarang. Jujur, kamu tidak perlu kasih tahu saya siapa orangnya. Pikirin orang yang baru-baru ini, baik kamu kenal atau tidak, tapi orang itu bikin kamu iri. Bener, kita nggak usah munafik ya. Pasti sehebat apapun kondisi kesadaran kita, mental kita, pernah lah 1-2 kali kita kepleset jadi iri sama orang lain. Nah itu nggak apa-apa, justru itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan itu sebagai penarik rezeki dengan cara atau kata-kata yang benar. Oke, sekarang pikirin orang baik yang kamu kenal ataupun tidak, bisa di sosmed atau di luar sosmed gitu ya. Pikirin satu wajah orang yang mana orang itu tuh ada 1, 2, 3 hal yang bikin kamu iri. Entah hartanya, entah pasangannya, entah fisiknya yang bagus, entah karirnya, apapun itu ya. Pikirin orang itu wajahnya sejelas-jelasnya sekarang. Silahkan. Sudah? Oke, bagus. Sekarang kita pakai metode permainan yang sama. Sambil kamu pikirin wajah orang itu sejelas-jelasnya teman-teman, pasti akan ada perasaan yang gak enak muncul nih. Nah ya dong, aduh ini orang kok kayaknya bikin saya iri mas, bikin gua gak enak nih perasaannya. Bagus, itu bagus, terusin. Pikirin wajahnya sampai perasaan tadi muncul yang gak enak tadi. Oke, nah sekarang sampai kamu merasa gak enak di batin kamu karena ada rasa iri, kamu ucapkan kalimat saya, ikuti perkataan saya persis. Siap? Kamu katakan begini deh. Aduh, saat ini saya iri dengan orang ini. Seandainya saya bisa memiliki apa yang orang ini miliki, saya pasti bahagia. Namun saat ini saya memilih untuk mendoakan. Saya doakan semoga orang ini semakin bahagia, semakin berkelimpahan, semakin banyak uangnya, semakin bahagia keluarganya, semakin sehat badannya, semakin damai hidupnya. Terima kasih, saya ingin orang ini semakin bahagia. Terima kasih. Selesai. Coba sekarang lihat diri kamu. Nah, senyum lagi tuh bibir. Kenapa kok aneh? Padahal orang yang saya doakan ini orang yang bikin saya iri, Mas. Tapi kenapa ya? Kok begitu Mas Aryan tuntun saya mengatakan doa-doa barusan tuh yang sederhana banget, kok rasanya saya jadi bahagia juga, Mas? Padahal sebelumnya orang atau orang-orang ini bikin saya jadi iri. Dan iri itu kan gak enak mas rasanya. Kok bisa ya? Kenapa? Oke, saya jelasin dulu supaya kamu paham landasan ilmunya ya. Begini, kamu tahu gak? Perasaan iri itu sebenarnya adalah motivasi. Saya ulangi, ketika kamu iri kepada orang lain, kalau kamu terusin, itu bisa jadi motivasi. Asal kamu tahu cara mengendalikan energinya tadi menjadi positif. Nah, dengan kita mendoakan orang yang bikin kita iri tadi, seperti contoh barusan teman-teman, kamu saya ajarkan gimana sih caranya menyetir energi yang negatif tadi jadi malah positif banget. Betul,
Caranya adalah dengan mendoakan orang yang bikin kita iri tadi supaya mereka atau dia tuh bahagia. Dan ketika kita mendoakan yang baik-baik kepada manusia, apalagi orang yang bikin kita iri, itu efek baliknya kepada kita orang yang mendoakan itu lebih dahsyat. Ya, jadi itu kata kuncinya. Saya ulangin ya. Kalau kamu ada orang yang bikin kamu negatif nih rasanya, kamu buru-buru doain. Boleh kamu contoh cara saya tadi, tonton video ini berulang kali lagi dari depan gitu ya. Nanti rasanya tuh jauh lebih enak. Kenapa? Karena kalau orang yang negatif kita doain, itu efek positifnya bisa double atau triple bagi orang yang mendoakan, yaitu kita. Dan kamu sudah merasakan nih barusan. Ini bukan teori dan ini fakta. Mantap ya? Nah, cuma sebentar. Ini dia. Pagar kehidupan itu materinya daging. Tapi yang paling daging justru di bagian akhir. Iya, kita masih akan bermain di bagian akhir ini. Cuman ini sengaja saya taruh di bagian akhir nih. Sebuah trik menggunakan kata-kata juga yang justru ini lebih powerful dari kedua trik tadi. Mantap ya? Yuk, kita sekarang langsung praktekin. Kamu ambil nafas dulu deh. Dari tadi senyum-senyum sendiri rasanya enak kan? Sekarang kita ambil nafas dulu. Dalam-dalam melalui hidung, kemudian pelan-pelan hembuskan melalui mulut. Nah, sekarang kita lanjut ke episode yang terakhir yang bikin seizin Tuhan, insya Allah hidup kamu lebih baik. Gimana caranya mas? Gini, sekarang jujur aja deh, kita nggak ada satupun orang yang pengen menjadi miskin. Kita pun nggak ada satupun di antara kita ya yang pengen duitnya itu seret. Betul? Nah, sekarang saya punya semacam ikhtiar atau usaha nih dengan menggunakan kekuatan kata-kata supaya ini bisa membantu kamu mendapatkan rezeki seizin Tuhan yang jauh lebih lancar lagi dibandingkan sebelumnya. Mau? Penasaran prakteknya gimana? Yuk kita langsung praktekin deh ya. Sekarang kalau bisa kamu praktekin ini dalam keadaan duduk, relax ya, jangan berdiri. Kenapa? Karena ini membutuhkan fokus yang lebih fokus ya. Jadi duduk dulu deh, tiduran boleh tapi duduk pun gak apa-apa. Oke? Sudah? Oke, gini caranya. Sekarang kamu inget-inget siapa orang yang kamu kenal dulu deh. Ada nggak sih yang hartanya tuh berkelimpahan? Wah, pikirin siapapun. Bisa temen, bisa saudara, bisa tetangga, atau mungkin bisa artis yang kamu tahu di sosial media kamu gitu ya. Nggak apa-apa. Pikirin orang yang kaya, yang betul-betul kamu tuh pengen seandainya duit dia ada di rekeningku, wah aku seneng banget gitu loh. Ya, ada dong. Nah, pikirin wajah orang itu sekarang sambil kamu duduk sejelas-jelasnya. Saya ulangi ya, pikirkan wajahnya sejelas-jelasnya. Sudah? Oke, sekarang kamu ikuti perkataan saya begini dengan suara yang terdengar telingamu. Siap? Ikuti begini. Wah, hartanya dia banyak sekali. Aku ingin deh memiliki uang sebanyak dia. Saya ingin sekaya dia, agar saya bisa membahagiakan banyak orang. Saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya sayang. Ya Tuhan, saya mohon berikan orang itu kekayaan yang berlipat ganda. Dan berikanlah diriku kekayaan yang berlipat ganda juga. Saya ingin bisa membahagiakan banyak orang, dan saya ingin orang itu pun menjadi semakin bahagia. Saya ingin bahagia karena melihat orang lain bahagia, sebab rezeki mereka lancar. Rezeki saya semakin lancar, saya bersyukur, terima kasih. Rezeki saya semakin lancar, terima kasih, terima kasih. Selesai. Gimana rasanya teman-teman? Ayo. Wah, rasanya di video ini nih mas, saya tuh ngefly mas. Ngeflynya secara positif ya. Ada perasaan yang bikin saya jadi tenang, damai, dan rasanya tuh beda gitu. Kok bisa ya? Ya, itu dia. Sadar gak sih kamu bersama saya baru aja mempraktekkan kekuatan kata-kata. Nah sekarang gini, coba deh kamu tonton video yang ini sesering mungkin.
kamu praktekin praktek yang tadi saya katakan dari depan sampai belakang sesering mungkin. Lihat apa yang akan terjadi pada hidup kamu. Ya, apapun yang kita katakan, pada dasarnya itu adalah doa. Dan cara mengatakan seperti yang saya ajarkan tadi, itu adalah contoh yang benar. Jadi sekarang tugas kamu cuma 3. Apa itu, Mas? Pertama, kamu suka dengan video ini, pengen berkelimpahan hidup kamu karena dapat karma baik, balasan baik, klik jempol ke atasnya. Karena kalau kamu jempol ke atasnya disentuh, jempol ke atas itu akan membuat video ini mengalir ke banyak orang dan orang banyak ketolong karena jempol ke atas kamu. Itu bakal kembali berkahnya buat kamu. Terima kasih jempol ke atasnya ya. Yang kedua, tonton video ini berulang kali teman-teman. Itu yang paling penting. Jangan cuma sekali. Kenapa? Karena banyak praktek-praktek yang bisa membuat kamu nanti akan menjadi rasanya tuh enak di video ini. Baru praktek sekali aja udah enak kan? Gimana berulang kali coba? Ya, praktekin ini terutama di malam hari dan di pagi hari supaya efeknya jadi dahsyat buat kamu. Oke? Dan yang ketiga, ini penting juga teman-teman dengerin. Sekarang kamu lihat deskripsi. Banyak orang yang sebenarnya pengen banget ditolong tapi nggak tahu harus minta kepada siapa. Berdoa udah, bersedekah udah, berbuat kebaikan udah, tapi kok kayaknya butuh dibantu orang, Mas. Saya bisa nggak, Mas, minta tolong Mas Aryan, pengen dibantu? Bisa. Lihat di deskripsi, di situ ada cara curhat, sentuh aja, daftar aja dulu. Kalau ada slot nanti akan dibalas oleh admin saya. Ya, itu cepat banget penuh, dicoba aja dulu. Takdir dari Yang Maha Kuasa akan menentukan, kamu usaha dulu. Ya, daftar dulu, curhat kepada saya. Oke? Terima kasih ya, silahkan kamu tonton berulang kali dan ingat pesan saya, semua kebaikan berawal dari kamu. Jadi kalau mau berusaha mendapatkan yang lebih baik, patuhi dulu apa yang saya katakan di video ini. Sering-seringlah menonton video ini berulang kali. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.